Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sapitri. Saya Dia Pratiwi. Nah, kami di sini lagi di situs Kutai Lama, yang mana kami kesini untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, untuk mengetahui sejarah apa aja sih yang ada di sini. Dengan Bapak siapa? Munir. Munir. Ya. Bapak sebagai apa di sini? Tugas sebenarnya kepala adat saya, khusus kepanjang tangan Sultan, pelestarian situs dan budaya. Di sini ada situs makam Kutai Lama, ada apa aja, Pak? Makam siapa aja? Makam sebenarnya kan ada 3 makam. Ya, yang pertama. Makam Haji Raja Mahkota Janggut Kawat, makam Haji Dilanggar, makam Tunggang Parangan. Sejarah yang menyangkut Islamnya masuk ke Kutai Lama ini siapa, Pak? Dalam 3 Artinya dari raja-raja yang Iya, kemarin gitu ya, iya. di zaman Kutai kuno ya. Ya. Jadi di sejarah Kutai kuno memang raja pertama itu dia tidak memeluk agama. Ya. Apa namanya itu, bahasanya tidak ada agama lah gitu ya, di abad ke-13. Jadi apa namanya, dari 13 turun-turun sampai 5 keturunan, akhirnya jatuh ke 16 yang Haji Raja Mahkota Mulia Islam ini. Beliau ini sebenarnya dulu belum muncul nama Haji Raja Mahkota Mulia Islam, itu belum dimunculkan di tahun 70, karena masih bernama Datuk Janggut Kawat. Tapi setelah itu kan ditelusuri, akhirnya dibuatlah nama itu. Dan jejak Islam sebenarnya kalau kita bicara yang jujur, beliau ini sudah Islam duluan. Oh, Sebelum ada si Tunggang Parangan itu sudah memeluk Islam. Tetapi kalau kita teliti lagi, kenapa Islam disembunyikan? Karena ada kekuatan Hindu tadi. Jadi apa latar belakang keyakinan itu tidak bisa terlalu nampak sepertinya. Ya, masih disembunyikan. Bahkan hanya orang-orang yang tertentu yang tahu bahwa keyakinan beliau itu seperti apa. Oh, ya, Kerabat-kerabat. Kalau ditunjukkan, ya karena bertentangan dengan itu tadi, keyakinan. Bahkan kalau di zaman kerajaan kan saling perang. Iya, Perang sana, perang sini, kita tidak tahu apa yang direbutkan kan. Nah itu, apalagi sudah menyangkut soal keyakinan, itu sangat berisiko tinggi. Nah jadi itulah masuknya seorang muslim tadi yang mendapat nama gelar Tunggang Parangan itu. Sampai hari ini pun juga kita belum bisa memastikan nama beliau itu sebenarnya siapa. Jujur saja kita tanyakan aja dengan Mbak, tanyakan dengan dinas purbakala maupun kemana-mana. Nah ini masih apa ya namanya, tapi beliau itu sudah diberi gelar oleh Sultan Tunggang Parangan, hanya sebuah gelar. Dan kita belum pernah menemukan, artinya khususnya di Kutai Lama lah ya, tokoh-tokoh besar, orang-orang tua kita dulu itu dia tidak pernah menyebutkan oh itu si anu namanya, hanya menyampaikan dengan kami generasi yang sekarang ini. Itu hanya seorang muslim dan diberi gelar oleh raja si Tunggang Parangan. Kami tidak bisa memungkiri hal itu, karena apa yang dibicarakan tokoh-tokoh yang terdahulu itulah yang kami pegang. Kita masuk ke abad 16, kita buang sudah dari abad ke-13 sampai ke-17. Tetapi si Tuan Tunggang Parangan ini tadi masuknya di abad ke-14. Nah, ini kita hanya mendengar cerita sebelah lagi. Bukan cerita dari Kutai Lamanya ya. Artinya kita sekarang ini nyebut Kutai Lama aja lah. Karena mana itu tidak punya data yang file, maksudnya tertulis. Masih kita juga mencari keyakinan yang lebih yakin lagi. Beliau itu si Tunggang Parangan tidak mempunyai keturunan. Dan kita tidak tahu istri beliau siapa.
Jadi sampai beliau aja. Sampai wafat di sini, sampai hari ini ajaran siapa sebenarnya? Belum juga diketahui. Ya, kalau ada yang tahu kan enggak mungkin dia pasti dia mengikuti ajaran itu. Nah, sekarang kita tanya dengan orang keraton sana, dengan sultan-sultan yang ada di keraton sana, mencari data tentang Habib Tunggang Parangan dan ajarannya. Memang yang membawanya tahu kita, Ribandang dari Sumatera. Ribandang singgah di Wajo, ngantar ke sini dulu. Cerita ini cerita ya, bukan fakta yang sebenarnya. Cerita dari sana, dari Sumatera dibawalah si Tunggang Parangan tadi sebelum dia bergelar masih bernama seorang Muslim. Dibawalah ke kerajaan Kutai yang ada di tepian batu. Setelah itu si Ribandang kembali ke Sumatera, setelah itu kembali lagi ke Wajo, Sulawesi. Akhirnya dia wafatnya di Wajo. Jadi sudah bekerja sama dengan kerajaan Kutai sampai beliau ini menaklukkan. Sebabnya di situ saya lihat bahasa dari mulut ke mulut ini menaklukkan orang Kutai, kerajaan Kutai. Taklulah Kutai dengan merubah keyakinan, merubah semuanya lah. Artinya kalau sudah takluk itu pasti berubah semuanya. Nah, begitu. Diberilah gelar dengan si Haji Raja Mahkota Mulia Islam Janggut Kawat ini memberi gelar si Tunggang Parangan. Nah, jadi setelah diberi gelar si Tunggang Parangan, diangkatlah dia menjadi guru spiritual di kerajaan. Saya tidak ngerti juga ya, mungkin ada juga yang Islam, ada yang belum Islam, apa itu dia. Nah, mungkin itu pekerjaan beliau kan, mencari itu. Mungkin seperti itu ya, pemahaman saya. Oke, berdakwah gitu. Berdakwah, tetapi ya itu tadi, ajarannya itu sampai hari ini kita belum tahu ajaran yang mana. Iya, yang diajarkan beliau Yang diajarkan. ke masyarakat ya. Tuh ya. Nah, kalau yang ini, Haji Dilanggar, ini namanya Haji Dilanggar. Kenapa nama identik dengan bahasa nama Haji Dilanggar? Dia ini sudah dibuatkan oleh bapaknya ini di tepian batu sana, tempat dia ritual. Ritualnya tadi ya sholat, ngaji. Kenapa dibuatkan bapaknya? Nah ini masih apa namanya ya? Sebelum dia lahir nih sudah ada musolanya di sana. Oh, udah dibuatkan dulu. Sudah ada musola. Saya tidak tahu di dalam sejarah yang membuat apakah ini, apakah masyarakat lain. Ya. Nah, di tepian batu itu musola. Kalau kita tarik dengan bangunan sekarang, kecubungnya itu ya seperti kayak itu, kayak yang makam-makam inilah. Bentuknya. Nah, dia tidak ada dindingnya, hanya hiasan-hiasan seperti ini ya, pagar-pagar begitu aja terbuka lah. Nah, bentuknya seperti itu. Mungkin ada yang susun 3 kepalanya itu. Nah, ini kan susun 2 ya. Nah, jadi dibuatlah seperti itu. Tapi sebelum ini lahir sudah ada itu. Saya juga nggak tahu di dalam cerita itu yang membuat siapa. Oh, masih diproses juga. Nah, tetapi itu ada. Dibuat di tepian batu sana. Begitu lahirlah si Haji Dilanggar. Haji Dilanggar ini kalau dibawa di dalam musola dia nangis. Oh, kalau di luar? Dibawa ke istana dia ngamuk nangis. Oh. Nah, dia maunya di musola. Maunya di musola. Nah, akhirnya apa ya namanya itu? Membesar. Jadi keyakinan dia itu tetap di musola. Jadi yang membesarkan keislaman itu ya saya tidak tahu ya. Apakah yang ini, apakah yang itu. Nah, itu. Jadi itu sayang sekali tidak ini punya apa ya? Biodata. Ya di Kedaton juga, Kesultanan juga enggak ada data. Tetapi ceritanya sama. Jadi tidak tertulis ya Pak? Tidak juga.
Tetapi kalau di bahasa tokoh besar yang ada di sini, para tokoh-tokoh yang ada di Kutai Lama bercerita juga dengan yang sekarang ada di keraton itu sama, bahwa Haji Dilanggar ini memang begitu. Kenapa diberi nama Haji Dilanggar? Karena suka di ini. Karena sukanya di musola tadi. Iya. Fakta yang saya ceritakan itu ya begitu. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.